Baik sosial, Dewan Negara diberitahu bahawa masalah kesuburan lelaki di negara ini berada pada tahap yang membimbangkan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atira Sabu berkata, maklumat itu diperoleh berdasarkan data ujian analisis sperma makmal dijalankan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia LPPKN. Menurutnya, kajian itu mendapati sebanyak 60% daripada analisis itu menunjukkan keputusan abnormal. Tambah beliau, perkara berkenaan secara langsung menyumbang kepada peningkatan masalah kesuburan dalam pasangan berkahwin di Malaysia. Aiman Atira turut menyenaraikan beberapa faktor yang menyumbang kepada penurunan tersebut. Pertamanya adalah tentang perubahan gaya hidup penduduk pada masa kini dan juga peningkatan kos sara hidup yang tinggi, peningkatan bilangan wanita yang berpendidikan tinggi dan penyertaan kaum wanita dalam tenaga buruh. Itu antaranya. Dan selain daripada itu, lewat berkahwin atau memilih tidak berkahwin dan juga penangguhan dalam perkahwinan secara langsung juga akan memendekkan tempoh usia reproduktif mereka. Dan pada masa yang sama benar, dari sudut perspektif ekonomi adalah keupayaan kewangan keluarga semakin mencabar pada masa kini, menyebabkan majoriti memilih untuk menghadkan anak. Katanya lagi, kadar kelahiran di Malaysia menunjukkan tren penurunan sejak 40 tahun lepas. Jelasnya ia berkait rapat dengan kadar kesuburan dengan data 2021 Jabatan Perangkat Malaysia yang menunjukkan 1.7 orang anak bagi setiap wanita berkahwin. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Dominic Lau mengenai tindakan kementerian dalam menghadapi penurunan kadar kelahiran di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kembali ke masalah yang seru juga ini ya, yaitu kesuburan lelaki di Malaysia ini mengalami penurunan. Dan informasi ini tertanggal 5 April 2023. Ini memang informasi lama ya, tetapi sepertinya masih relevan lah untuk dibicarakan pada tahun ini ya. Nah, jadi kalau menurut laporan yang diberikan tadi dalam suatu pertemuan di parlemen mengatakan bahwa banyak peristiwa-peristiwa di mana lelaki ini dikatakan mayoriti ya tidak subur. Nah, faktor tidak subur ini telah disebutkan tadi di dalam video beberapa di antaranya. Namun ada juga penyebab-penyebab lain yang memungkinkan untuk sesuatu itu tidak dikatakan bahwa lelaki itu bisa menjadi tidak subur. Nah, pengertian tidak subur di sini maksudnya adalah bukan lelaki itu layu ya sebelum berkembang, bukan lelaki itu kekurangan air, dehidrasi gitu ya. Bukan lelaki itu kurang pupuk. Tidak demikian ya, tapi yang dimaksud adalah lelaki ini tidak bisa menghasilkan keturunan atau tidak bisa mempunyai anak. Nah, apa penyebabnya? Secara umum biasanya ada yang mengatakan bahwa karena faktor merokok. Tapi apakah benar karena faktor merokok bisa menyebabkan seseorang tidak subur? Nah, itu perlu ada kajian-kajian lagi yang lebih mendalam. Kemudian juga ada karena faktor stres. Kalau faktor stres bisa jadi sih seperti itu ya. Terus ada juga yang dikatakan faktor gaya hidup ya. Nah, kalau gaya hidup ini seperti apa ya gaya hidup ya? Kalau di kota besar, ini gaya hidup kita kan biasanya ya terjadi semacam kebiasaan ya, habit gitu ya. Misalkan nih, kita sudah bekerja, berangkat dari pagi, kemudian pulang itu sudah malam. Nah, kalau sudah malam apa yang terjadi? Kita sudah lelah, sudah capek. Ya, ujung-ujungnya apa? Ya, perlu istirahat. Nah, akibatnya banyaknya istirahat ini yang diperlukan, faktor yang lainnya yang dibutuhkan, keperluan yang dibutuhkan yang lainnya ini akan terabaikan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian juga ada faktor makanan. Nah, kalau makanan ini seperti apa makanan yang menyebabkan ketidaksuburan tersebut bisa terjadi? Yang berikutnya mungkin juga masalah faktor minuman, ya bisa aja seperti itu. Nah, bisa juga faktor masalah kegemukan ya, faktor masalah kegemukan. Apakah iya kegemukan bisa menyebabkan ketidaksuburan? Ya. Tapi sepertinya sih ada memang beberapa kasus seperti itu ya. Kemudian juga karena faktor adanya penyakit. Nah, adanya penyakit, beberapa jenis penyakit yang menyebabkan ya mengalami fungsi-fungsi di dalam alat-alat yang menyuburkan bagi pria tersebut itu mengalami gangguan. Ini yang salah satu menyebabkan apa? Akhirnya tidak bisa subur ya. Itulah yang beberapa faktor yang dimungkinkan seperti itu. Tapi ya
netizen Malaysia justru ada beberapa yang mengatakan tidak seperti yang Padi bilang tadi, ya, tidak seperti yang dikatakan oleh di dalam video tadi, ya, yaitu faktor apa nih? Coba kita baca bareng-bareng aja ya, biar nggak kaget ini, kita sama-sama baca aja. Oke, nah ini digulung dulu ke atas, kita scroll, ya. Yang pertama nih, makanan yang penting di kalangan masyarakat, tolong ambil perhatian di bahan makanan. Nah, ada masalah makanan juga nih ya, yang harus diperhatikan kalau kita ingin mempunyai alat reproduksi yang subur, terutama untuk laki-laki ya. Aduh, apalagi nih. Terus apa nih, bukan tidak subur, kosnya tinggi, yang muda-muda jadi takut nak berumah tangga. Nah, ini maksudnya bukannya nggak subur katanya, tapi biaya hidup ya, biaya untuk menikah, mungkin biaya untuk menghidupi keluarga nanti, itu kosnya tinggi gitu. Jadi nikahnya itu ditunda-tunda sambil menabung ya, sambil mencari uang lebih banyak lagi untuk mempersiapkan diri. Nah, ketika mempersiapkan diri uangnya sudah banyak, ini kan usianya bertambah. Nah, ketika usia bertambah ya, otomatis kan ya, faktor yang tadi itu ya, itu menjadi mungkin sudah berkurang gitu ya. Ini baru perkiraan aja seperti itu. Susah hati laki-laki belakangan tuh, tapi yang asik dituduhnya istri yang mandul. Ya, ini memang sering sekali terjadi, di mana ya ketika terjadi orang sudah menikah kemudian belum mempunyai anak, ya, ini yang paling banyak adalah istri yang dikatakan mandul. Padahal belum tentu seperti itu di zaman sekarang ini ya. Harus diperiksa kedua-duanya. Kemudian kami kerja stres, gaji kecil. So, dampaknya kami punya kesuburan. Jadi ini kerjanya stres ya. Kemudian gajinya kecil. Loh, ini kok ada yang ngaku gajinya kecil, katanya gajinya makmur di sana kan? Ya, akhirnya pengaruhnya adalah faktor kesuburan. Ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian terlampau subur pon, misi membebel bila tiap-tiap tahun pregnant. Terlampau subur juga, misi membebel ini apa membebel bila tiap-tiap tahun hamil, atau ya hamil lah kira-kira ya. Kalau hamil kan pasti nanti melahirkan gitu. Tapi maksudnya ini nggak tahu nih Pak Ade nih. Orang patutnya bincangkan kesuburan pocket lelaki baru harmoni rumah tangga nanti. Orang semestinya nih ya, bicarakan kesuburan kantong lelaki baru harmoni rumah tangga nanti. Jadi faktor apa nih? Faktor di kantong nih, di kantong pria. Faktor duit ya. Jogging 5 km setiap hari tanpa gagal, hanya rehat sehari 2 saja. Lepas itu, amalkan makan bawang putih mentah seminggu 2 ulas atau 2 siung kali ya, 2 ulas ya. Ini saran ini ya. Ada yang menyarankan seperti itu. Banyak lagi masalah yang lagi penting daripada masalah kesuburan rakyat. Nah, ini mengkritik nih, kenapa masalah kesuburan ini kok seolah-olah penting ya, padahal masalah yang lain banyak. Jangan salah, ini kalau nggak subur kan nggak ada kelahiran nih, atau kelahirannya jadi jarang nih. Akibatnya nanti ya, penduduk yang muda-muda, penduduk yang kreatif, penduduk yang lagi aktif ya, ini berkurang. Akibatnya apa? Proses untuk keberlangsungan negara itu akan terganggu. Contohnya di Jepang tuh, penduduk pemuda-pemudinya itu sudah sangat berkurang. Akibatnya apa? Perekonomian mereka menjadi terganggu gara-gara ya itu tadi, nggak ada pemuda-pemudinya, yang ada kaum tua. Yang berikutnya, alhamdulillah saya masih subur tapi tak pernah tes di klinik lagi. Saya agak takut kali ya. Ramai yang tak mengaku genus istri kena tuduh mandul. Ya, begitu. Pelik patut bincang macam ini, nak ringankan beban rakyat. Saya pengen makan baru ini. Boleh kata semua meja, ada lelaki hisap vape. Tak ramai nampak impact rokok dan vape ini pada kesuburan. Nah, ini masalah rokok nih ya. Apakah benar nih rokok akan berpengaruh terhadap kesuburan laki-laki?
Kami bukan tidak subur, bini saja tidak mau nak beranak lagi. Nak nikah lagi, dia tidak mau bagi. Ada aja ini. Bukannya nggak subur, cuma bini nggak mau beranak lagi. Mau nikah lagi, nggak dikasih izin sama si bini. Masalah hospital kerajaan selalu penuh juga, nak bersalin kena balik dulu, buat penuh. Lah apa hubungannya dengan kesuburan? Yang berikutnya tidak paham. Puncak tidak subur sebab pemakanan. Puncak masalah pemakaman sebab barang mahal, susah nak beli kelengkapan dapur secukupnya. Jadi nggak subur ini karena masalah makan. Makan ini masalahnya kenapa barangnya mahal, susah buat cari makan yang memenuhi gizi gitu ya. Aduh, ada aja. Tidak ada kesuburan problem ya, tidak ada masalah kesuburan. Dia kos kehidupan tuh yang tidak mengalahkan. Oh, ini maksudnya bukan masalah kesuburan, tapi ya biaya hidup ini yang jadi masalah. Kos tinggi tuh tidak berapa subur, nah kan kos lagi ya, jadi duit ujung-ujungnya. Alhamdulillah tak smoke dan piping ya. Alhamdulillah tidak merokok dan menggunakan pipe. Kemudian bukan tidak subur tapi semakin hari semakin seram dengan orang nak tambah anak dengan kos nua. Oh, ini bukannya nggak subur katanya, tapi semakin hari itu semakin menyeramkan nih dengan orang-orang yang mau tambah anak tapi biaya hidup tinggi gitu loh. Naik gaji subur semua. Oh, kalau naik gaji nih kan banyak duit nih, pasti beranak terus itu ya. Maksudnya begitu. Batwe masalah ini tahan 1 jam lagi. Apa ini nggak tahu. Bukan tak subur, duit tak ada kak. Oi, katanya. Bukannya nggak subur, tapi duitnya yang nggak ada. Karena buat kesuburan ini butuh duit. Ya kalau nggak punya duit bujang nih ya, akhirnya kan nggak kawin-kawin gitu loh. Kalau nggak nikah gimana mau subur, mau beranak gitu loh. Nasihat saya, bukan lelaki atau perempuan yang disalahkan, patut disalah-salahkan. 2 kuadrat, apa itu maksudnya 2 kuadrat? Aduh, apa ini katanya. Setuju, sekarang rumah sakit tidak pernah kosong lagi, dekat Wat bersalin. Maksudnya selalu penuh gitu ya. Jadi menunda untuk beranak apa menunda untuk melahirkan atau menunda untuk menikah jadinya gara-gara rumah sakit penuh terus. Semua nak macam Hafiz Mahat Acane, nggak ngerti apa nih. Yang ini betul. Subur salah, tak subur pun salah. Aduh, katanya. Poket yang tak subur nih. Saya budak lagi. Nah, saya hidup TGI ini apa nih? Macam mana orang nak beranak ramai? Bukan tidak subur. Sekarang upah baby saja ada 450 sampai 500 ringgit sebulan, belum masuk susu, pampers dan lain-lain ya. Oh, jadi ya ini tadi ya, yang masih bujang mikir biaya untuk menikah, yang menikah mikir kalau punya anak nanti biayanya sekian. Akibatnya ya gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini ya beberapa pendapat dari para netizen dari Malaysia sendiri yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka dikatakan tidak subur itu tidak subur kantongnya ya. Jadi bukan tidak subur secara ini ya ini jasmaninya gitu, bukan ya, atau tidak subur alat-alat reproduksinya, bukan seperti itu kalau pendapat dari para netizen tadi ya. Nah, gimana nih kalau pendapat teman sendiri nih? Oke, dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.